Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Sholawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah sampai ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin. Shadaqallahul azim. Terjemahan dari Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11 yaitu, Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau, Muhammad, sedang berdiri berkhotbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rezeki yang terbaik. Selanjutnya, asbabun nuzul dari Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11 yaitu, menurut riwayat, ayat ini turun ketika Rasulullah sedang menyampaikan khutbah Jumat di Madinah. Pada saat itu datang rombongan dagang dari Syam yang membawa barang dagangan. Ketika para sahabat mendengar suara tabuhan dan mengetahui adanya perdagangan, sebagian mereka keluar meninggalkan khutbah untuk melihat dan membeli barang dagangan tersebut. Yang tetap bersama Allah hanya sedikit sahabat. Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai teguran agar kaum muslimin lebih mengutamakan ibadah dan mengingat Allah daripada kesibukan dunia. Selanjutnya, tafsir dari Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Yang pertama yaitu tafsir ayat 9. Allah memerintahkan orang-orang beriman agar segera memenuhi panggilan sholat Jumat ketika azan dikumandangkan. Kata
bukan berarti berlari, tetapi bersungguh-sungguh dan bersegera menuju ibadah. Ayat ini juga memerintahkan meninggalkan jual beli dan aktivitas duniawi sementara waktu demi melaksanakan ibadah. Selanjutnya, tafsir ayat 10. Setelah selesai melaksanakan salat Jumat, umat Islam diperbolehkan kembali bekerja dan mencari rezeki. Ayat ini menunjukkan keseimbangan antara ibadah kepada Allah dan usaha mencari kehidupan dunia. Dijelaskan bahwa Islam tidak melarang manusia bekerja, bahkan mendorong umatnya untuk berusaha selama tetap mengingat Allah. Tafsir ayat 11. Ayat ini menegur sebagian sahabat yang meninggalkan khutbah Jumat demi perdagangan dan hiburan. Allah menjelaskan bahwa pahala dan nikmat dari sisi Allah lebih baik dibanding hiburan dan keuntungan dunia sementara. Ayat ini mengajarkan agar manusia tidak selalu mengejar dunia hingga melalaikan kewajiban kepada Allah. Selanjutnya, poin-poin pendidikan yang dapat kita ambil dari Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9-11 yaitu: yang pertama, pendidikan ibadah. Ayat ini mengajarkan pentingnya melaksanakan sholat Jumat, menghormati waktu ibadah, dan mendahulukan kewajiban agama. Peserta didik harus dibiasakan disiplin dalam beribadah sejak dini. Yang kedua, pendidikan disiplin waktu. Perintah segera menuju sholat Jumat menunjukkan pentingnya menghargai waktu, tepat waktu, dan disiplin dalam menjalankan kewajiban. Yang ketiga, pendidikan prioritas hidup. Ayat ini mengajarkan bahwa urusan dunia tidak boleh membuat manusia lalai dari ibadah. Pendidikan Islam mengajarkan keseimbangan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Selanjutnya yang keempat, pendidikan kerja keras. Setelah ibadah selesai, manusia diperintahkan mencari karunia Allah di bumi. Ini menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk bekerja, berusaha, dan mandiri. Yang kelima, pendidikan spiritual. Walaupun sibuk bekerja, manusia tetap diperintahkan untuk banyak mengingat Allah. Ini mengajarkan bahwa spiritualitas harus tetap dijaga dan kehidupan dunia harus selalu dikaitkan dengan nilai keimanan. Dan yang terakhir, pendidikan akhlak dan tanggung jawab. Meninggalkan khutbah demi perdagangan menunjukkan perilaku yang kurang menghargai majelis ilmu dan ibadah. Ayat ini mengajarkan kurangnya menghormati guru atau pemimpin, bertanggung jawab dan menjaga adab dalam majelis. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.